Tidak boleh rakyat kita ajarikan meminta-minta terus, sedekah terus. Tidak boleh ajari rakyat kita ajari sedekah. Tapi kita harus ajari rakyat kita kreatif, produktif. Rakyat Indonesia pejuang-pejuang, patriot-patriot. Zaman kemerdekaan walaupun susah kita memberi, bukan meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhas, mulutmu dijaga dong. Kan kamu udah tua, rambut udah putih, jenggot udah putih. Kalau ngomong itu dijaga mulutnya. Tidak usah terlalu menyakiti rakyat terus, ya. Akhirnya ini kan komentarnya banyak ke pejabat yang produktif gitu loh. Kalau ngomong itu ya jangan yang menyakiti rakyat. Ini banyak sekali pemirsa, belum lagi 1 hari tapi komentarnya ke Zulhas ini cukup banyak lah, bukan banyak sekali juga sih, karena dia mengatakan bahwa rakyat harus produktif, tak boleh diajari minta sedekah terus. Kapan sih rakyat itu minta sedekah? Itu kan karena bajingan-bajingan itu yang membagi-bagikan duit supaya dianggap bahwa mereka itu baik kepada rakyat, kan begitu. Yang bagi uang 50.000, 50.000 itu kan hasil mencuri semua, ya kan? Banyak pejabat yang seperti itu, korupsi semua. Ya, kalau ada, itu kata Mahfud MD ya, ada nggak satu departemen yang tidak ada korupsinya? Nggak ada. Dan apakah satu korupsi dalam sebuah departemen itu melibatkan hanya 1 orang? Banyak. Ya, tapi kalau ngomong kayak apa saja, sebetulnya yang ngemis itu adalah pejabatnya. Ya, ngemis suara rakyat supaya dia dipilih. Nah, kemudian dikasihlah supaya tidak kosong begitu sembako dan lain sebagainya. Itu secara esensial, ya. Yang mentalnya pengemis itu adalah pejabat dan politisi. Sudah jadi politisi, jadi maling lagi. Harusnya kan malu pejabat-pejabat itu jadi maling, ya kan? Kalau saya, ya kan, punya pemerintahan yang bisa menangkapin pejabat itu, ya, saya akan bikin kopi sore-sore untuk menontonnya. Insya Allah saya laksanakan itu. Ya, kalau beritanya ada pemerintahan baru punya integritas, semua maling pejabat maupun penyuap terhadap pejabat yang jadi maling ditangkapin semua. Saya bikin kopi sore hari, ya, sambil nonton itu. Alhamdulillah ada satu pemerintahan yang bagus sekarang ini. Ya, kalau ngomong ini kok kurang ajar gitu. Menteri, banyak menteri yang kurang ajar bicaranya ini. Saya lihat nih. Ya, ini akhirnya dikomentari banyak kan. Yang sebenarnya mental pengemis adalah pejabat-pejabat itu, termasuk Zulhasan. Sadar diri dong, kalian ini digaji dengan pajak dari rakyat. Emang dari mana? Ya kan? 87% pembentukan APBN itu dari pajak rakyat. Dan rakyat terus sekarang dikejar-kejar habis. Udah untuk pejabat bermewah-mewah, mereka jadi maling coba. Apa nggak malu jadi rakyatnya punya pejabat yang kayak begitu? Ya, nah ini rakyat tidak pernah meminta kok, justru rakyat yang memberi. Kalian pejabat saja yang dungu dalam mengelolanya. Ya, nah ini ada dasarnya menganalisa pendapatan negara ini dominan pajak. Maaf, bukan 87 tapi 82,4% itu adalah pajak. Semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang haram, apakah semi korupsi, semi maling dan lain sebagainya, itu pasti akan merusak hati dan jiwa. Dan kalau sudah rusak semua, maka kata-katanya akan kotor. Menghina orang lain itu hal yang biasa. Tuh, ya. Kalau saya teruskan, banyak sekali, ya. Ya. Semua, ya. Buruk semua, nggak ada yang bagus, ya.
apa namanya, dari komentar-komentar apa namanya yang dikemukakan oleh Zulas ini. Dan memang panas, bikin panas ya, termasuk Nusron Wahid, ya kan, Bahlil, hampir semuanya, termasuk Prabowo-nya. Ya, rakyat saya tidak ada yang boleh miskin. Oh, apa? Ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa rakyat tidak boleh diajari meminta-minta sedekah terus, tapi rakyat harus menjadi berdaya lewat agenda-agenda pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, tidak boleh rakyat kita ajarkan meminta-minta terus, sedekah terus, ujar Zulas dalam acara zikir nasional dan ikrar bela negara di Masjid Istiqlal. Ya, tapi kita harus ajari rakyat kita untuk kreatif dan produktif. Ya, rakyat Indonesia adalah pejuang-pejuang, patriot-patriot yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya, walaupun susah kita memberi, bukan meminta. Ya, sebetulnya yang sangat perlu diajarkan kepada rakyat itu ada penting. Kalau aparat hukum, ya, tidak mau menangkap para koruptor, saya kira rakyat perlu diajari untuk rame-rame menangkap koruptor. Ya, orang-orang yang sudah diduga menggelapkan uang negara yang tidak dijangkau oleh hukum karena perlindungan dari orang-orang, karena pejabat-pejabat hukum ini juga kadang-kadang ya penjilat juga gitu kan, tidak berani. Bahkan ini kasusnya Sylvester yang sudah ingkrah 1,5 tahun masuk penjara. Ini kelas apa sih? Cuma lulusan Universitas Ruko aja, kejaksaan nggak berani kerangkeng dia. Mana ada yang kayak begini kan? Hanya mungkin di belakangnya itu menurut Mahfud MD ada yang melindunginya. Siapa orang itu? Jokowi kah atau Prabowo sendiri? Karena Sylvester ini memang dulu berjasa dalam memenangkan Prabowo Gibran. Ya, jangan hanya Jokowi terus yang disalah-salahin, Prabowo enggak. Bisa jadi juga Prabowo. Karena kalau Jokowi biasanya itu di KPK. Ya, kekuatannya. Kalau kejaksaan itu siapa? Oleh Prabowo. Nah, kalau mereka-mereka ini tidak bisa ditangkap, rakyat perlu diajari. Tangkapin langsung oleh rakyat itu koruptor-koruptor yang sudah kelihatan buktinya. Ya, itu saya kira sangat baik, ya kan? Yang ngemis biasanya itu adalah para pejabat dengan cara bukan sekedar ngemis sih, ya, memalai rakyat dengan berbagai macam jenis pajak. Jenisnya semakin banyak, kualitasnya ya jumlahnya semakin besar, ya, macam-macam, dan itu membuat rakyat kita habis. Sementara rumahnya para pejabat ya kayak istana semua. Saatnya nanti ya mungkin mereka tertimbun di neraka karena harta yang mereka kumpulkan itu dengan cara yang batil. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.